حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ila haratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada sholihin wal ulamail amilin wal hadisin wa masyayikhina fid din masyarikil ardi wa gharibi habibarri wa bahri asma ila arwahi jami'ah lil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin khususan lari abaina wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa alimina ikhwana wa minal muslimin muslimin. Khususan lari mu'alifi hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumi wa sahna ya Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinahum al-jannah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumi fid dharain amin. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkurullaha zikran khamilan. Uzkurullaha, berzikirlah anda sekalian, zikran khamilan, dengan zikir yang lembut, yang rendah-rendah saja suaranya, bahkan tidak bersuara. Bi kha'in mu'jamatin, dengan kha yang bertitik, summa bil lami, kemudian dengan lam, khamilan, ay munkhafidhan, yaitu dengan rendah suara. Kila, ditanya, ay qala ba'du suhbi, bertanya sebagian sahabat, wa ma zikrul khamil ya Rasulullah, apa itu zikir yang khamil, yang suaranya lembut bahkan tidak bersuara, wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, az-zikrul khafi, ialah zikir yang khafi, yaitu zikir yang senantiasa ada di hati kita walaupun tidak terucap. Hati kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Senantiasa jangan terlepas dari la ilaha illallah di hati kita. Bila terlepas dari hati kita, lalai berarti kita. Hati kita nggak ingat la ilaha illallah, lalai berarti kita. Makanya silakan Anda mengingat apa saja, tapi jangan terlepas la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Sehingga zikir hobi ini tidak terbatas. Tidak pernah sepi, tidak pernah terlepas dari hati kita. Rawahu Abdullah bin Al-Mubarak. Telah meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Al-Mubarak. An Damrah bin Habib, dari Damrah bin Habib. Bahwa ialah bahwasanya zikir khufi afdalu, itu lebih afdal minaz zikri, daripada zikir jahrotan, yang jelas-jelas, yang keras-keras suaranya. Jadi zikir di hati, ya, di sini adalah lebih afdal daripada zikir yang diucapkan dengan keras-keras. Kenapa itu lebih afdal zikir yang di dalam hati saja, yang tersembunyi aja suaranya? Lisalamatihi, karena selamatnya itu zikir, min nahwiriyain, dari semacam riya. Nah ini, bebas daripada riya. Maka itu dikatakan lebih afdal. Sedangkan kalau zikir yang keras, ya, zikir yang keras, apalagi dengan goyangan badan yang macam-macam, itu bisa saja sangat mudah dan sangat rentan terhadap sifat riya. Ya. Apalagi bawa tasbih yang gede-gede. Tasbih, ya, bawa terus yang gede-gede. Pokoknya hati-hati. Hati-hati. Ya. Kadang-kadang ada di hati rasa ingin hebat. Dirasa ingin orang alim. Ya. Pegang tasbih terus. Apalagi zikirnya yang keras-keras. Ya. Yang kelihatan itu. Nah, kecuali lagi mimpin, ya, mimpin zikir, itu nggak apa-apa jahar, supaya serentak semuanya mengucap, ya, semuanya mengucap. Kalau sudah bagus suara, zikir kita kepada Allah dengan hati, ya, maka sebaiknya tanpa jahar. Kalau zikir biasa sehari-hari. Ya, pegang tasbih yang kecil, senantiasa. Apalagi sekarang ada tasbih itu tuh, yang pakai digital, tek-tok, dipencet aja. Itu mungkin lebih mudah, ya, untuk kita berzikir. Nggak apa-apa. Ya. Jadi bagaimana itu orang-orang yang pada zikir keras-keras? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini hati-hati. Salah-salah buatannya hanya sebagai kayak orang olahraga aja. Ya. Ada pahalanya kalau dibarengi dengan riya. Itu rentan dengan riya dan sebagainya. Ya, hati-hati. Nah, tapi ntar dilanjutkan. Ada kalanya jahar itu lebih utama. Sebab apa? Bagi orang yang mulai mau menerapkan zikir ke dalam hati itu nggak gampang. Ya, sebab kalau tidak diucapkan dengan hati, dengan lidah,
itu kadang-kadang nggak nyambung. Sebab suara ini adalah suara hati. Suara yang dikeluarkan adalah suara hati. Jadi dia susah berbicara hatinya tanpa disuarakan. Nah, semacam bagi yang baru-baru belajar mengikuti tarekat, ya, sebagai orang baru mengikuti suluk, baru pengen menempuh mulai, itu keras mungkin lebih afdal. Ya. Wahada inna jam'in minas sufiyati. Yang mengatakan zikir khafi ini yang hanya di dalam hati aja, inda jam'in minas sufiyati, menurut sekelompok daripada ahli-ahli tasawuf. Fi ghairi ibtida'is suluki, pada selain orang-orang yang baru mulai menempuh jalan tarekat. Kalau yang baru mulai, ya mungkin keras, ya. Amma fil ibtida'i, adapun orang yang baru mulai menempuh jalan tarekat, baru mulai mau banyak-banyak zikir, baru mulai insaf, fazikrul jahri, maka zikir yang jahar itu anfa'u, lebih bermanfaat bagi dia. Nah, jadi zikir jahar kalau buat orang yang baru mulai, ya mungkin macam kayak kita ini, ya, sebab zikir hati mah susah menerapkan kita. Bicara hati kita aja itu nggak gampang, ya. Kalau buat orang-orang udah tasawuf, ya memang hatinya senantiasa ingat kepada Allah, 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 Allah. Udah menyatu la ilaha illallah dalam jiwanya. Kalau orang yang baru mulai, enggak, pikirannya masih kemana-mana, kepada dunia masih banyak. Ya, seperti kita dari bangun tidur mulai berpikir, pikiran kita mulai jalan tuh. Apa yang kita pikirin? Nah, mulai pertama bangun tidur, doa dulu kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu udah zikir kita. Udah zikir berarti kita. Dengan doa itu zikir. Mengingat kita adalah baru bangun tidur. Berdoa kepada Allah. Memuji kepada Allah bahwa Allah telah menghidupkan kembali kita. Ya. Ba'dama amatana, sesudah kita dimatikan oleh Allah Ta'ala. Mati. Mati kecil. Orang tidur itu mati kecil. Nggak sadar orang mati. Orang lagi tidur. Dia mati kecil. Ya. Dia sudah diambil ingatannya oleh Allah. Ya. Tetapi masih ada nyawanya. Masih ada ruhnya yang belum dicabut. Nanti kalau udah dicabut oleh Allah ruhnya, nah barulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Ya. Jadi kita nih kalau tidur mati sebetulnya. Mati kecil. Ya. Ba'dama amatana. Maka mulailah kita bangkit dari tidur, baca doa. Tandanya kita zikir. Ya. Mau apa saja, bismillah. Bismillah. Mau tidur, bismillah. Ya, mengucapkan nama Allah. Apalagi baca Quran dulu, zikir dulu yang banyak, baca bismillah 21 kali untuk mengiringi tidurnya biar pulas, biar nyenyak. Ya. Apalagi yang punya HP, kadang-kadang dia setel tuh suara Al-Quran yang bisa 2-3 jam tuh suara nggak berhenti-berhenti. Ya, dari itu ada itu pengajian yang Rabaqarah, bisa Rabaqarah, dia baca lagi surah Kahfi, surah Yasin, ya, surah ini dan seterusnya sampai pada ya 3 jam lah itu dibaca oleh ada itu di kaset, di TV, di apa namanya, di video, ya. Kita setel bagus itu ngiringi tidur kita, ya.
Supaya apa? Kita disuarakan dengan suara Al-Quran, bacaan Al-Quran. Maka itu langkah bagusnya. Andai kata apalagi kita nggak biasa baca Quran, ya nggak lancar baca Quran, baca doa, bagus itu. Sambil dengerin, sambil ngikutin kalau perlu apa yang dibaca oleh HP kita. Zikir bagus. Untuk zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau orang baru pemula itu memang berat untuk menerapkan zikir hobi. Berat. Sebab hatinya banyak terisi dengan ingatan-ingatan yang lain. Susah mengingatkan Allah tuh di hati tuh nggak gampang. Kalau bukan digodok terus, disikat terus. Makanya dia sampai la illallah, la illallah, lagi menancapkan la ilaha illallah ke dalam hatinya. Ya. Begitu. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. La ilaha illallah, la illallah, dan seterusnya. Itu mungkin lebih bermanfaat. Mereka sedang memasukkan zikir itu ke dalam hatinya dengan cara keras. Sebab kalau nggak keras, kemana-mana tuh pikirannya. Ngayap. Seperti kita dalam sholat. Ada nggak yang sholat yang keras kita? Kan nggak ada. Apalagi sholat siang. Sholat siang. Nggak ada. Mesti pelan semuanya. Di situ hati kita nggak gampang itu membuat khusyuk di dalam sholat. Apalagi kiri kanan kita ada suara musik, ada suara gaduh yang mengganggu kita. Nggak khusyuk sholat kita. Kadang-kadang sambil kesel, ini orang berisik amat ini. Ya. Nggak tahu apa orang lagi sholat, ya, lagi sholat taraweh, sholat berjamaah, ada anak-anak berisik, pikiran kita udah berubah. Ini mana orang tuanya sini, anak berisik dibiarin aja tuh, udah lompat tuh daripada ingatan kita kepada Allah, ya, lebih ingat kepada suara anak-anak yang gaduh. Ini sudah lalai kita terus di situ. Udah lalai namanya kita. Oleh karena itu, untuk membuat khusyuk di dalam sholat tidak mudah. Dianjurkan supaya zikir kita tuh mantap. Khusyuk kita di dalam sholat tuh nancep gitu. Ada khusyuknya. Dianjurkan apa? Baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, daripada kelompok jin dan manusia. Jadi manusia ada juga yang mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, apakah dia nyetel musik atau apa, atau dia kerjanya potok-potok gitu kan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, atau ngobrol juga jangan. Ini orang udah mulai sholat berjamaah malah masih ngobrol aja umpamanya. Itu hati kita jadi nggak khusyuk, ya. Nah, ini lebih bermanfaat mana zikir kita? Kita terapkan yang lebih bermanfaat, ya. Seperti kita wiridan ba'da sholat, ya kan? Memang kalau sendiri pelan aja. Tapi kalau rame-rame adalah yang bimbing di depan sebagai imam sebagai pemimpin doa itu memang harus keras. Apalagi doa supaya diaminkan. Supaya diaminkan. Bahkan hendaknya yang baca doa itu tahu artinya apa yang dia bacakan. Itu akan membuat khusyuk. Tahu apa yang dia ucapkan. Paling tidak tujuannya dia tahu. Walaupun nggak persis daripada itu. Ya. Apa yang kita ucapkan doa ini hendaknya berusaha. Sampai kita ngerti. Anak-anak santri ini umpamanya. Doa bukan sekedar lancar baca. Bagus bacaannya. Tetapi harus hatinya masuk.
dengan ngerti apa yang dia ucapkan bahasa itu. Kan doa kita bahasa Arab, harus belajar bahasa Arabnya, artinya itu apa, terjemahnya itu apa. Ya kan lebih mantap kita baca doa apa yang kita minta. Doa selamat umpamanya. Ya, itu dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi baca Quran, kita tahu terjemahnya, Masya Allah. Kita nggak bakal terburu-buru kita membaca Al-Quran. Berdoa begitu juga. Sebab siapa yang kita lagi hadapi? Ya, harus zikir hati kita kepada Allah. Zikir hati kita dengan apa yang kita ucapkan. Zikir hati kita dengan apa yang kita minta kepada Allah. Zikir hati kita bersama siapa? Ya. Ketika kita sedang sendirian, siapa teman kita? Jadikan Allah senantiasa bersama. La ilaha illallah kita di dalam hati kita. Ya. Begitu. Allah. Paling tidak Allah. 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 Ya. Gitu jemaah sekalian. Ini anak-anak santri, kesempatan kamu masih santri, belajar yang benar. Baca Quran, jadikanlah kamu penasaran. Ketika kamu membaca Al-Quran, pengen tahu artinya itu apa yang kamu baca. Maka langkah bagusnya membaca Al-Quran yang ada terjemahnya. Ya, di mana yang sebelahnya ada terjemahnya. Kalau lagi pengen tahu terjemahnya, apa sih terjemahnya ini? Kalau kita nggak tahu, sebelah aja. Oh, ini. Tapi terjemahan yang sudah ditasheh, ya, yang sudah ditandatangani oleh pengantar-pengantar, para ulama yang baik, yang benar, ya. Dan jangan sampai ada terjemahan-terjemahan yang keliru, ya. Sebab penterjemah ini diusahakan yang kita baca seperti pemainnya yang sudah ditasheh oleh Menteri Agama, oleh Departemen Agama, gitu. Sambutan agama. Dan MUI umpamanya, Ketua MUI dan lain-lain sebagainya daripada lembaga keagamaan, lembaga Islam, tokoh Islam, ulama-ulama kita. Jadi yang bermanfaat. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muru, beliau itu memerintahkan kulla insanin, kepada semua insan, semuanya manusia, bima huwal aslah, dengan sesuatu yang lebih baik, al-anfa', yang lebih bermanfaat, lahu, baginya. Jadi lakukanlah ucapan zikir ke apa saja yang lebih bermanfaat, lebih berkenan di hati kita. Ya. Seperti tadi saya katakan, lebih bermanfaat suara sir, khafi di dalam zikir, ya, atau jahar yang lebih utama, suara jahar yang bersuara keras. Tergantung kondisinya. Bagaimana sikon? Kalau kita memang lebih terasa zikir itu lebih mantap dengan jahar, sebab kita baru mulain kita belajar suluk, fitoreka. Maka kita suarakan dengan keras. Dengan tadi seperti yang kita katakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Juga jangan tidak teratur. Seperti ahli tarekat juga mengucapkan la ilaha illallah, sebetulnya nggak ngaget-ngagetin terlalu itu. La illallah, la illallah. Sebaiknya itu ada alifnya di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ya, ada alifnya la. Apa kalau ada alifnya berarti la munafik di situ. Tidak ada ya ilaha Tuhan yang wajib disembah illallah. Pakai illallah, pakai tasdid. Melainkan Allah. Jadi alangkah baiknya kita ngikuti sebetul para mursyid itu biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi kalau dalam torekat-torekat Qadiriyah Naksabandi diajarin dulu. La ilaha illallah. Ke atas lurus. Allah satu. Allah yang esa. Nah, ditegakkan. Ya, itu mursyid menuntun kita untuk menanamkan kalimat la ilaha illallah di hati kita. Ya, kita tahu artinya dan senantiasa bisa kita ingat kalimat la ilaha illallah. Kalau terjadi apa saja Allah yang kita ingat. Dapat nikmat alhamdulillah Allah yang kita ingat. Dapat musibah Allah juga yang kita ingat. Subhanallah, rupanya Allah sedang menguji kita. Kita lagi dites, lagi diuji untuk menjadi orang yang baik. Dengan ujian penyakit, kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Itu ujian dari Allah. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bahwa manusia ini hidup ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, yang ada yang kaya itu seolah-olah mereka nggak ada ujian. Padahal dengan kekayaannya itu menjadi ujian. Ada orang yang miskin, dia katakan kemiskinan dia itu menjadi ujian dari Allah. Ya. Atau menjadi ketidaksuksesan dia, jadi miskin terus. Jadi payah terus. Tidak. Buat orang yang beriman, kaya dan miskin sama. Kaya dan miskin sama. Semuanya ujian. Kita kadang-kadang diuji dengan kekayaan, kadang-kadang diuji dengan kemiskinan. Itu semuanya ujian. Sehat pun begitu. Jangan dianggap sehat itu suatu nikmat yang selanjutnya kita mengatakan itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Ya, kalau tidak digunakan malah menjadi azab itu dengan kesehatan kita. Wasihataka qabla sakomika. Sehatmu gunakan sebelum datang sakitmu. Di suatu saat kamu akan sakit. Orang nggak senantiasa tuh sehat. Di suatu saat sakit. Ketika sakit malah ada yang bersyukur. Bagus saya diberikan sakit. Jadi banyak zikir. Banyak berdoa kepada Allah. Banyak merintih kepada Allah. Ya, banyak berusaha. Bahwasanya mati sakit ini sebagai kadang-kadang barangkali penyebab kematian. Jadi sempat dia zikir dulu. Sempat dia tobat dulu. Sempat dia mengkodok apa yang dia pernah tinggalkan dari kewajiban dengan adanya sakit kalau sempat itu. Ingat dia dengan dosa-dosanya, ya, dengan dicoba oleh penyakit. Dan ada ancang-ancang juga. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Al-Quran, rajin sholat sebab sakit-sakitan udah. Jangan-jangan penyakit ini membawa kematian. Benar tiba-tiba. Ya, bagus dikasih sakit dulu. Jadi dia tobat dulu, sholat dulu yang benar. Sebab punya penyakit. Banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah. Ya, coba. Banyak orang kan yang mati tiba-tiba. Ada nggak? Tabrakan. Begitu. Tiba-tiba mati. Kebakaran. Dan banyak orang yang mati tiba-tiba. Ya. Bahkan kita harus mengusahakan terus baik sakit maupun sehat zikir senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dunia hati kita masih ada la ilaha illallah
maka dia akan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Ya, walaupun di dalam hati aja. La ilaha illallahnya. Coba terapkan anak-anakku sekalian. Zikir jahar dulu pernah saya bilang paling tidak 360 kali kita zikir jahar. Tiap hari kerjain. Kapan? Kapan aja kamu sempatnya. Kapan aja kamu bisanya. Atau kita bapak-bapak habis maghrib bapaknya, mari kita mulain. Setiap habis maghrib pada zikir la ilaha illallah 360 kali. Paling berapa menit? 5 menit? Ngapain 5 menit? Dapat tuh. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita manfaatin. Sambil jalan pulang juga nggak apa-apa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang kita hitung. Nah tapi selanjutnya kita nggak hitung. Sebanyak-banyaknya silakan. La ilaha illallah. Senantiasa ada dalam hati kita. Ada dama wasi'ahu. Nah, ada dama wasi'ahu imulu sebilangan yang tidak ada yang tahu. Berapa banyak tuh luasnya. Banyaknya yang kita zikir kepada Allah. Melainkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur fi kulli lamhatin ada dama wasi'ahu. Itu artinya zikir kita nggak ada bilangannya yang tertentu khusus, tetapi harus fi kulli lamhatin di dalam tiap-tiap kedipan mata, wanapasin napas kita. Ada dama wasi'ahu imullah dengan bilangan yang tidak ada yang tahu melainkan Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apalagi kita ketika naik kendaraan. Apalagi kendaraannya motor, kendaraannya mobil, sambil jalan. Ingat terus kepada Allah. Apa mula pertama kita baca ketika kita naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi maha suci Allah. Alladzi sakhkhara lana yang menundukkan untuk kita. Yang menundukkan bagi kita. Ya haza. Apa itu haza? Ini kendaraan. Baik itu kuda, sapi, ya, atau kendaraan apa saja, motor, ya, apa itu lagi, mobil, pesawat, kapal dan sebagainya. Hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan segala apa saja yang kami berbarengan dengan dia. Bawa-bawaan kita, bawa ini, bawa itu supaya selamat. Maka insya Allah kita dijalankan oleh Allah Ta'ala sampai pada tempat tujuan dalam keadaan selamat. Baca doa itu. Walaupun naik motor, baca bapak-bapak. Ya, naik motor, baca bismillah. Waktu mula pertama, apa itu? Ngenjutnya ya. Nah, naik sepeda, gitu juga baca bismillah. Bahwa ini motor bisa tunduk dengan kita gini-giniin, kita gas kencang, kita rem berhenti, itu namanya tunduk dengan kita. Apalagi kuda harus bisa, ya. Pelana kuda kita, ya. Naik kuda itu bagaimana caranya itu untuk ngerem umpamanya? Nah, ditarik, lalu dilepas, berarti dia cepat. Apalagi ditambah digini-giniin dia biar cepat. Nah itu, yang anak-anak juga kita lihat bisa itu naik kuda, ya. Alangkah bagusnya. Itu telah menundukkan kepada kita. Kuda yang begitu besar tunduk sama kita. Kita suruh lari, yuk kita taikin, ya kan. Nah, belok sini, nah, bagaimana caranya? Belok kanan, belok kiri. Nah, lurus ke depan. Ya, direm. Apa remnya tuh? Nah, buat kuda tarik. Umpamanya. Itu udah paham kudanya juga. Ya. Tunduk sekali. Apalagi kalau naik delman, ya kan, ada kuda yang membawa delman, narik delman. Kita sendirian, itu juga ada kuda. Olahraga itu.
senantiasa zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika naik kendaraan. Coba ketika kita pergi haji ya kan, atau umroh, naik pesawat dari Indonesia, dari Jakarta, dari Cengkareng itu sampai ke Cida 9 jam. Coba. Jadi selama 9 jam itu hati kita senantiasa zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menciptakan laut yang begitu luas. Kami akan mengarungi ini semuanya, akan melewati ini semuanya. Dan kami akan terbang melalui pesawat yang begini besar. Bisa terbang ya. Dengan tenaga angin itu. Begitu banyak orang naik pesawat. Tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitulah Allah memberikan kelebihan kepada manusia yang luar biasa. Wa faddalnahum ala kasirin. Dan Allah katakan, dan kami berikan kelebihan kepada manusia itu terhadap makhluk-makhluk yang banyak yang lainnya. Ya subhanallah. Itu manusia. Ya, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan apa sekarang itu? Dengan internet, ya kan? Coba, dengan adanya itu ilmu manusia yang Allah berikan kepada manusia. Ketika jalan kita buka Google Map, kita mau kemana nih? Ya kan? Itu diikutin terus kita. Nah sekarang kita nggak ikutin umpamanya tuh jalan Google Map, ya arahnya ke situ. Kita belokin, kita maunya jalan ke sini, ngikut dia belok lagi. Ya, lagi mantau terus itu di situ. Coba, Mbah Google Map udah seperti malaikat ya kan? Seperti malaikat coba. Kita jalan coba itu yang pada Gojek segala macam yang nggak tahu alamatnya pakai buka Google Map, ikutin aja ada Google Map itu kemana jalan. Ya kalau bawa kendaraan harus kita kasih itu bawa kendaraan apa nih motor kita kasih biar bisa masuk jalan kecil. Jangan bawa mobil yang dipencet di situ tombol motor, nggak mau muat di situ. Dikasih jalan yang pintas, tahu-tahu nggak muat ini. Nggak bener ini. Google Map-nya apa namanya. Ya, sehingga dia salahkan padahal dia salah mencet tombolnya. Ya. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sampai berlebih-lebihan. Kita Masya Allah manusia pinternya, tetapi yang pinter hanya Allah. Ya. Tidak ada yang pintar yang sesungguhnya melainkan Allah. Ya, hanya kita jangan terlalu mendewa-dewakan dengan manusia. Apalagi nanti ketika Dajjal turun, Dajjal itu bisa menyembuhkan orang yang udah sakit kronis puluhan tahun. Panggil dia ditiup aja sembuh. Nanti itu saat ya, panas, kering, sudah berapa tahun kering nggak ada pohon yang pada hidup. Lantaran panas terus. Nah sekarang hati-hati nih dengan datangnya suhu panas nih sekarang. Ya, hati-hati. Satu saat datang Dajjal. Ya. Maka dia diminta oleh umat manusia banyak. Coba minta sekarang supaya turun hujan. Benar. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala permintaan si Dajjal itu dikasih. Dikasih oleh Allah, lantas turun hujan, lantas mendung, lantas pohon-pohonan pada tumbuh, banjir dan sebagainya. Tanah yang dulunya kering menjadi basah, pohon-pohonan yang udah pada mati tumbuh lagi. Ya, bahkan danau-danau yang sudah pada kering datang air lagi. Nah, maka banyak orang yang mendewa-dewakan, mentuhankan si Dajjal itu. Hati-hati nanti ke depan. Subhanallah. Ya, di antaranya makanya juga sebab cukai internet juga ini hati-hati. Ada juga yang mendewa-dewakan internet. Kalau nggak ada internet, waduh repot. Ya, sehingga seolah-olah mereka mendewa-dewakan seperti menghilangkan Allah. Ya,
Nah, jadi kalau membuka internet atau apa, maka Bismillahirrahmanirrahim dengan kekuasaan Allah. Internet ini bisa tunduk ya kepada kita. Itu semuanya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Abdulul ibadi wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadi, sebaik-baiknya hamba Allah, darajatan derajatnya indallahi, di sisi Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, az-zakirunallaha katsira, yaitu mereka yang pada berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Waz-zakirat, begitu juga yang zikir perempuan. Jadi zikir bukan laki-laki aja, tetapi juga zikirnya orang-orang perempuan. Walam yazkurhunna ma iradatihinna tagliban lil muzakkar alal muannas. Dan Allah tidak menyebutkan di sini wazakirat. Yang disebutkan oleh Rasul di sini, yang disebutkan hanya az-zakirun, laki-laki yang pada berzikir. Itu sebab apa? Sebab tagliban lil muzakkar alal muannas. Sebab lebih banyak zikir itu ya kepada laki-laki dan di atas perempuan. Ya. Jadi kalau udah dibilang laki-laki termasuk juga perempuan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu laki-laki dalam lafadznya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang laki-laki yang pada beriman. Padahal tujuannya termasuk perempuan. Lafadznya laki-laki, seperti ini juga. Orang yang lebih afdal derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, kelompok siapa? Az-zakirun. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita semuanya nanti insya Allah di situ. Sebab kita senantiasa banyak zikir kepada Allah. Sehingga kita takut untuk bermaksiat. Sebab kita adalah dipantau terus oleh Allah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Kemana langkahmu ini? Apa yang kamu pegang? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu minum? Itu semuanya adalah dalam pantauan Allah. Maka kalau kita banyak zikir kepada Allah, maka kita takutlah berbuat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ya tidak berani melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tua kita kalau masih ada dia. Nah, seperti menjual tanah. Ini tanah gua pengen jual nih, tapi masih ada baba gua. Jawaban kalau masih ada babanya, berani nggak dia? Nah, takut dia. Ya, tapi begitu babanya nggak ada, langsung dicari dah pembelinya, dijual segala macam. Dia habis-habisin, ngarepin babanya kagak ada. Begitu juga yang lain, ya. Jadi begitulah kita. Takutnya kepada Allah ada melebihi daripada takutnya kita kepada orang besar, orang tua kita, apa guru kita. Kamu kan ada guru yang kamu takutin ya kan? Nah, kamu takut pada guru, wah ada guru tuh, jangan. Tuh. Kepada Allah pun begitu hendaknya kita senantiasa. Sehingga kita nggak berani berbuat maksiat. Di kamar mandi pun kita nggak akan mau berani. Di kamar tidur pun walaupun kita sendirian kita akan berani. Walaupun nggak ada yang ngintip dan sebagainya. Di kamar mandi kita nggak berani untuk bermaksiat. Antara apa? Allah tetap melihat kita. Hati-hati. Itu tujuannya untuk menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu, nanti yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi derajatnya adalah hamba-hamba Allah yang biasa hatinya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa zikir, apa saja dia bahkan akan baca doa-doa yang dianjurkan. Ya, mau makan, baca bismillah. Kalau kelupaan, udah di tengah-tengah, kena lalai, udah lapar,
tahu-tahu udah setengah piring. Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Ya, jadi pakai tambahan tuh. Waduh, udah habis setengah piring, baru inget belum baca bismillah kita. Nah, udah lapar rupanya. Maka kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Awalnya kita makan sampai akhirnya dengan mengucap bismillah. Seolah-olah gitu sejak awal. Tadi lupa soalnya, ya. Dan lagi sholat juga sering lupa baca kunut, ya kan? Nah, lupa tasahud awal. Tahu bingung, tadi nggak tasahud awal. Nah, lupa namanya. Ya, terus sering kali lupa baca kunut, tahu-tahu udah sujud dia. Ya, lalai kita pada saat itu. Kelahuan dah. Salat kita lagi kurang khusyuk tuh ketika itu. Rencana yang mau baca surah ini, tetapi kok lain lagi kita baca. Lupa lagi. Subhanallah. Lupa rakaat kita sholat. Dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan adalah benar-benar pekerjaan yang rutin. Apalagi hati. Mengendalikan hati kita supaya tetap zikir kepada Allah. Subhanallah. Zikirlah Anda semuanya kepada Allah. Ingat kalau kita punya dosa kepada orang, pada siapa, ya hendaknya kita minta maafnya kepada dia. Tapi kalau Allah, ya itu sangat mudah sekali. Langsung bahwa Allah bersama kita. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi, ya Tuhan kami. Kami menyesal berbuat ini ya Rabbi. Langsung ngaku kepada Allah. Istighfar. Untuk menghapuskan dosa kita. Insya Allah akan terhapuskan dosa-dosa kita. Ya. Jadi baguslah bagi seorang mukmin bila mana dia dapat kebaikan, dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan bila dapat ujian dengan musibah dan sebagainya, dia banyak bersabar karena Allah. Sabar. Ya. Gak ada batasnya. Sabar tuh gak ada batasnya. Ya, kan kadang-kadang ada orang, ya sabar tapi ada batas, enggak ada batas. Sabar tuh, ada nggak orang yang bilang gitu? Sabar terbatas gitu, lantas timbul, ya hilang sabarnya. Jangan, sabar tuh nggak terbatas yang namanya sabar. Kalau masih terbatas namanya nggak sabar. Ya, orang sabar tuh nggak terbatas sabarnya. Ya. Walaupun sampai dia harus membalas dan sebagainya, itu bukan berarti nggak sabar. Ya, bukan berarti nggak sabar. Membalas dengan omongan, membalas dengan perbuatan, bukan berarti nggak sabar kita. Kita tetap sabar. Ya, dengan balasan itu tujuan mendidik dia. Tujuan kita menangkis itu bukannya untuk berarti kita nggak sabar, bukan. Tetap kita harus sabar. Ya, mendidik dia, melatih dia. Kalau bisa ngeles. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sebab kadang-kadang kita dikendalikan oleh nafsu. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada kita berbuat kejahatan-kejahatan. Ya. Rawahu Ahmad wa Turmuji, telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dari Imam Turmuji an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Waktu lipat dan diperselisihkan fi zakirina Allah katsira, di dalam lafaz zakirina Allah katsira. Wa qala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi, maka berkata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, qala berkata Ibnu Abbas, al-muradu yang dimaksud adalah yazkurunallaha, mereka pada berzikir kepada Allah fi adbaris sholawati, di dalam tiap-tiap selesai daripada sholat 5 waktu. Ya. Itu diantaranya. Jadi setiap sholat yang 5 waktu kita berjemaah, ikutin dulu zikirannya, tahlilnya, tahmidnya, ya takbirnya, ikutin dulu semuanya. Biasakan itu zikir. Zikir yang rutin
adalah setiap pada sholat yang 5 waktu. Guduwa wasya, baik di waktu sholat pagi maupun sholat sore, sholat siang maupun sholat malam. Wa fil madhaji'i, dan di tempat tidur kita, tempat berbaring kita, senantiasa zikir pada Allah. Wa kullama istaiqaza min naumihi, dan ketika bangun daripada tidurnya, di situ dia berzikir kepada Allah terus. Wa kullama qada waraha, dan begitu juga mereka di saat-saat mereka ya baik waktu pagi maupun sore, min manzilihi, dari rumahnya, zakarallah ta'ala, senantiasa zikir kepada Allah ta'ala. Wa qala Mujahid, dan telah berkata Imam Mujahid, la yakunu minaz zakirin Allah katsira, tidak jadi orang itu dikatakan ahli zikir, yang zikir sebanyak-banyaknya, hatta yazkurullah ta'ala, sehingga dia harus zikir kepada Allah Ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, senantiasa zikir kepada Allah. Wa qala Atha, dan telah berkata Imam Atha, man sholat shalawatil khamsa, barang siapa yang sholat yang 5 waktu, bihukukiha, dengan segala hak-haknya itu sholat, ya, berjemaah itu hak sholat kita. Apakah mau jadi imam, apakah mau jadi makmum. Kemudian dilakukan rukun-rukunnya dengan baik. Bahwa dahilun fi qouli ta'ala, maka orang ini dikategorikan, dimasukkan pada firman Allah Ta'ala, wazakirin Allah katsira, di mana Allah mengatakan orang ini termasuk ahli zikir yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita yang pada rajin sholat berjemaah, yang senantiasa kita banyak ikutin wiridan sesudahnya, termasuk ahli zikir juga, ya. Mudah-mudahan itu tercantum juga katanya, dan mudah-mudahan itu memberi syafaat kepada kita, telah hapusnya dosa-dosa kita dengan zikirnya itu. Jangankan jauh-jauh, ketika habis sholat kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di situ udah ada proses ampunan Allah. Udah ada, diampunin dosa-dosanya oleh Allah. Ntar belum lagi doanya, belum lagi zikirnya. Baru proses itu aja udah mulai proses ampunan dari Allah pada orang-orang yang suka zikir sesudah sholat. Ya, coba perhatikan Pak, kita sebisanya itu bisa ngikutin. Nanti udah di rumah juga zikir juga. Apa kita baca Quran? Ya, apakah kita mau apa kita lakukan? Faqala idza wazaba 'alal azkaril ma'sura al-musbata sabahan wa masaan. Dan maka apabila mereka itu menjadi rutin, menjadwalkan dia, mengatur zikir-zikirnya yang sudah maksurah, yang sudah memberi bekas, yang sudah ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sobahan wa masaan, baik untuk zikir pagi ataupun zikir sore, wafil awqati wal akhwal, di setiap waktu, setiap keadaan, al-muhtalifah yang berbeda-beda, lailan wa naharon, siang dan malam, wa hiya musbitatun min amalil yaum wal lailah, dan itu sudah menjadi ditetapkan bagi dia, dimantapkan bagi dia untuk menjadi amalan yang siang dan yang malam. Kana minaz zakirin Allah katsira. Itulah yang baru dikatakan mereka itu ahli zikir kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Kada Sirajil Munir. Begitulah dikatakan di dalam kitab Sirajil Munir. Lil Azizi, karangan Imam Al-Azizi. Nah, kita lanjutkan aja nih hadis ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi SAW, khairu zikri az-zikrul khafi. Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi. Fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, al-mukhfi, yang tersembunyi. Aima akhfahu az-zakiru anin nas,
yaitu zikir yang disembunyikan oleh yang zikir itu terhadap pandangan manusia, pendengaran manusia, fahuwa afdalu minaz zahri, maka zikir yang begitulah yang lebih afdal daripada keras. Ya, dia zikir jahar, takut nanti riya, ganggu orang dan sebagainya, maka dia pelan-pelan aja. Dengan lidah, paling bibirnya sendiri yang kelihatan itu. Lidah aja yang bergerak. Fi hadis akhar, dan dalam hadis-hadis yang lain, mayufidu, apa-apa yang berfaedah. Annal jahru afdalu, bahwanya jahar itu lebih afdal, lebih bermanfaat bagi dia. Wa jam'un bi annal ikhfa afdal, dan sebagian kelompok yang lain mengatakan yang tersembunyi itu lebih afdal. Hai sohofaria, sekiranya dia memang takut riya, ya, atau ta'adza bihi nahu musallin, atau mengganggu terhadap orang-orang yang sedang sholat. Kalau dia zikir keras-keras, baca Quran keras-keras, di sebelahnya ada orang lagi sholat, ya itu nggak boleh jahar itu. Kayaknya ketika kita zikir pada sholat juga, ketika baru selesai, itu imam kan mulai itu astagfirullah, itu jangan keras-keras dulu. Ya, sebab masih ada masbuk yang lanjutin sholat. Ya, kan terganggu. Jadi pelan-pelan dulu, suaranya sekedar tersuara aja, jangan membentak-bentak suaranya, jangan keras-keras dulu. Ntar kalau kira-kira yang masbuk udah pada selesai, bolehlah sedikit agak keras untuk memimpin kepada yang lain jemaahnya. Ya, begitu anak-anakku sekalian yang biasa nih mimpin zikir, ya, jangan keras-keras dulu sehingga mengganggu kepada yang sedang sholat yang di sebelahnya. Hai suamina min jalika, sekiranya aman daripada mengganggu orang, barulah boleh jahar. Wa khairul ibadati, dan sebaik-baik ibadah, akhaffuha, ada yang tersembunyinya ibadah. Wa khairul rizki, dan sebaik-baik rezeki, ma yakfi, sekadar apa yang cukup buat kita, itulah rezeki yang paling bagus. Makanya minta kepada Allah, nggak usah minta banyak-banyak rezeki. Rezeki mah biar cukup aja, cukup. Yang penting cukup. Mau beli ini ada duitnya, ya kan? Mau makan ini ada makanannya, ya kan? Mau beli obat ini ada obatnya. Cukup aja, ada duitnya juga. Ya, pokoknya cukup aja Pak. Iya, mau ngaji umpamanya punya motor, cukup motor aja. Apalagi pengen sepeda supaya sekalian olahraga, bagus juga cukup, ya. Apalagi kadang-kadang punya mobil berlebih-lebihan, jadi mubazir dan sebagainya, nggak usah. Itu berlebih-lebihan namanya. Apalagi mobilnya nggak pernah dipakai, umpamanya berbulan-bulan, buat apaan itu ya? Jadi bayar pajak juga. Ini juga lama-lama yang namanya barang mobil, barang besi, lama-lama karat, rusak dan sebagainya. Ya, jadi hendaknya kita sesuai kebutuhan kita tuh ada, udahlah cukup hidup manusia ini. Rezeki yang paling bagus itulah, bukan yang numpuk-numpuk itu belum jadi, mungkin menjadi asia bagi kita, harta yang banyak dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang halal barokah, ilmu yang bermanfaat, panjang umur, sehat wal afiat. Itulah harapan kita. Banyaklah kita bersyukur pada Allah ketika Allah memberikan nikmat pada kita. Banyaklah kita sabar yang tiada batas bila mana Allah sedang menguji kepada kita. Ya, alhamdulillah sekalian, saat ini kita masih tetap mulai pengajian kita Sabtu pagi sampai Sabtu yang akan datang juga masih tetap ada ya. Sebab saya berangkat pergi haji ini belum saya pastikan kloter berapa. Ya. Dan mudah-mudahan sekalian, ya, untuk maulid di sini kemarin saya sudah mengundang Kiai Haji Syukron Makmun. Ya, beliau tuh walaupun udah tua umurnya udah 83. Ya, 83 kalau hitungan ya itu kan Masehi. Kalau hitungan Hijri ya 86. Udah 86 umurnya. Ya, tapi masih gagah. Ketika di Alitkon bulan yang lalu itu ceramah sampai 2,5 jam. Duduk kuat dia, yang penting duduk. Itu bicara terus sampai 2,5 jam. Dia ngakunya 2 jam, lebih Kiai. Saya tahu soalnya dia sampai 2,5 jam. Ya. Nah,
Maka kita, orang tua kita sebagai ulama itu tinggal itu diantaranya yang masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kita bersyukur, kita manfaatkan ilmunya. Dia adalah ulama-ulama yang tegas, yang serius di dalam memberikan dakwanya kepada kita, bukan main-main. Masa dakwah beliau udah macam liku-liku ujian, di penjara dan sebagainya, itu udah biasa. Dicegat oleh preman-preman, udah biasa. Ya, ketika pulang berdakwah, luar biasa. Dan sampai sekarang beliau masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Yang namanya umur 83, ya pasti ada keluhan-keluhan penyakit, tetapi selagi masih bisa bergerak berdakwah, lanjut terus, jangan, nggak pernah merasa lelah beliau. Bahkan jadwal dia di situ udah yang ke mana, ke Jawa Timur, nanti maulid segala macam itu udah ada. Di sini insya Allah maulid kita di Al Musyarrafah, insya Allah tahun ini, tahun 2000 berapa ini? 2023, nanti insya Allah pada bulan Oktober, Agustus, September, Oktober, tanggal 8 Oktober, hari Minggu, Ahad. Ya, 8 Oktober Ahad itu tanggal 22 Rabiul Awal. Sebab ditawarkan Pak Kiai jangan tanggal 12. Kenapa? Saya sudah rutin di pondok pesantrennya Kiai Nur Ali, yaitu di Bekasi. Di sana pesantren At-Taqwa namanya, ya. Rutin dia di sana. Ketika Kiai Nur Ali masih hidup berpesan dengan saya, pokoknya Pak Kiai harus mengisi di sini setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Harus, jangan kemana-mana. Ingat aja dia tuh ke sekarang. Pak Kiai Nur Ali pesantrennya, ya, yang ada di Bekasi di sana. Dan beliau memang udah berapa kali saya mengundang nggak bisa. Jadi sekarang saya minta waktunya sama beliau aja dah. Begitu. Nah, makanya jauh-jauh hari saya kemarin sudah datang ke sana, ya, berjumpa dengan beliau, ziarah sekalian, dan banyak lagi bicarakan yang lain. Selain daripada itu, beliau pada waktu saya datang udah siap-siap berangkat mau berobat ke dokter. Saya bilang sebentar Kiai, mohon maaf gitu. Udah, iya duduk. Udah duduk ngomong, nggak berhenti beliau masih bicara aja terus. Ya kita udah pengen pamit sebetulnya, kesian sama dia lagi mau berangkat berobat. Ya, beliau tuh kalau bicara kebaikan, ya itu keagamaan udah. Pokoknya memang tukang bicara beliau, orator juga, ya. Mudah-mudahan pada waktunya nanti beliau bisa datang sini tanpa ada halangan. Diberikan kelancaran dan berikan panjang umur, sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan pada waktu itu juga nanti dari MUI Pusat akan hadir ke sini, dari PBNU, dari kalangan-kalangan ulama. Insya Allah MUI semuanya banyak pada akan hadir juga di tengah-tengah kita. Bukan lagi MUI DKI, apalagi MUI Selatan, bukan, tetapi MUI Pusat nanti insya Allah yang akan hadir juga menyambut daripada maulid, ya. Berkahnya kami ini mengundang Kiai Sukron Makmun, sebab mereka pengen ngaji kepada Kiai Sukron Makmun sebagai gurunya, sesepuhnya yang sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, ya. Tetap sampai waktunya kita masih segar bugar, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Sepanjang umur kita manfaatkan sehat kita yang tinggal beberapa persen, yang sudah banyakkan cakitnya kali, maka kita manfaatkan. Ya, sholat berjemaah apa, walaupun merangkak-rangkak, ya kita ke masjid, mohon maaf, ya. Ya, sebetulnya harusnya begitu, ya. Sampai kita lihat zaman dulu para sahabat luar biasa, sebab ingin membekali hidup sesudah mati nanti. Hidup yang abadi kalau udah mati kita. Apa bekal kita kalau bukan dari sekarang yang harus kita perbanyak. Apalagi udah pada tua-tua model kayak kita.
Kita cari duniawi kayaknya udah ketinggalan. Yang banyak-banyak, buat banyak sodako udah ketinggalan. Nih anak-anak nih, ya jangan merasa terlalu muda, masih panjang umur, belum tentu. Anda juga. Makanya rajin sholat, rajin ibadah, tuntut ilmu, mumpung masih hidup. Apalagi mumpung masih muda, masih kuat ingatannya. Abi dapat ilmu itu sebutin dari masa anak-anak kayak kamu dulu. Sekarang tinggal memanfaatkannya. Kalau yang didapat sekarang ini cepat lepas, cepat hilang. Dapat hilang. Tapi yang dari dulu ingatan kita luar biasa. Sekarang kita, kalau dulu waktu mula pertama kita buka pesantren dan itu, ingat aja tuh murid kita semuanya kita ingat, Pak. Tapi sekarang kalau udah tua lain, ini siapa namanya? Udah dikasih tahu lupa lagi kamu siapa namanya. Kamu siapa lagi namanya? Udah banyak lupa kalian sekarang. Begitu juga jemaah haji. Wah, ingat terus waktu awal-awal kita bimbing. Pas sekarang, orang udah pada meninggal, pada nggak ada. Ya, ingat terus dalam perjalanan, ingat terus namanya segala macam, yang laki maupun yang perempuan. Sekarang lupa mulu, Pak. Padahal sering ketemu waktu manasik. Padahal mereka daftar udah lama. Begitu datang ke sini, ibu mau daftar bukan, saya mau berangkat haji, ya. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan takwa kita. Yalah kondisi kita memang sudah lain kalau semakin tua, ya. Mumpung muda, sababaka qabla haramika. Mudamu sebelum datang tuamu. Sehataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Waginaka dan punya duitmu. Qabla fakrika sebelum gak punya duit, ya. Kayamu sebelum miskin, itu kita manfaatkan sebaik-baik, ya. Wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang mati, ya. Semoga apa yang saya disampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bisyirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala may yaji imama wali anbiya wa alal alil kirami wasahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajab ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna وعلى اللذا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وساهل الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نزى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب
wa alihi wassabi idada tasisubi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله